Saya undang untuk dapat bergabung Bapak Dr. Insinyur Bonifacius Suwardi Pujianto MA, Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo RI. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat kebajikan. Suatu kehormatan kami hadir di Kota Palangkaraya ini untuk pertama kali buat saya hingga ke Palangkaraya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait apa sih isu-isu utama negara kita. Nah, ini sedikit cerita, nanti saya akan sampaikan bahwa saat ini Indonesia ini sedang melakukan transformasi digital. Kurang lebih demikian namanya. Dan ini benar-benar sudah didorong oleh Bapak Presiden dan dieksekusi oleh kami dari Kementerian Kominfo. Banyak hal, nanti kita bahas, kita pecah-pecah sedikit-sedikit. Kemudian nanti ada bagaimana konsekuensi yang harus dijalani oleh Bapak Ibu semua. Ke depan kami sebenarnya ingin melakukan sosialisasi program literasi digital kepada Polda Kalimantan Tengah, tidak hanya untuk Bapak Ibu dari anggota, tapi juga kepada keluarga. Karena kebocoran data ataupun hal-hal terkait informasi yang leak ke publik bisa jadi bukan hanya dari internal Bapak Ibu anggota, keluarga, anak, istri bisa juga secara tidak sengaja menyebarkannya. Nah, untuk memulai coba saya next slide. Mohon maaf, mungkin saya ceritakan aja di slide sebelumnya. Bapak Presiden mencanangkan program literasi digital nasional. Jadi di seluruh Indonesia kami bertugas melakukan literasi digital kepada 50 juta masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Masih ada tersisa 2 tahun lagi. 50 juta bukan angka yang sedikit yang harus kami lakukan. Oleh karena itu kami ingin melakukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder kami, jadi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah termasuk di dalamnya TNI dan Polri. Oke. Pencanangan itu dilakukan oleh Bapak Presiden pada tanggal 20 Mei tahun 2021 pada Hari Kebangkitan Nasional. Dan ini dicanangkan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar Indonesia makin cakap digital. Itu hashtag kami, Indonesia makin cakap digital. Nanti Kalimantan Tengah makin cakap digital, Polda Kalimantan Tengah makin cakap digital. Itu adalah slogan yang bisa dibangun di setiap komunitas, tempat kerja, dan lain sebagainya. Nah, kita lagi mempersiapkan transformasi digital. Ini keniscayaan. Bapak Ibu sendiri mungkin merasakan dulu pada saat kita ingin mentransformasi layanan publik sebelum masa pandemi sulitnya minta ampun. Tapi pada saat pandemi, dengan serta-merta semua bermigrasi ke digital. Paling sederhana, rekan-rekan adik-adik yang sekolahnya secara digital dari rumah, terpaksa. Tapi di situ kita diajak untuk memahami bahwa kita bisa melakukan, kalau dulu disebutnya distance learning, kurang lebih demikian, dan itu menjadi kenyataan. Dulu rasanya belanja online sulit ya, sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Yang salah satu hal yang paling sulit adalah merubah perilaku birokrasi. Biasanya rapat tatap muka, kalau nggak datang absensinya nggak ada. Begitu pandemi, semua hadir secara digital. Tetap proses berjalan. Namun, beberapa hal nanti harus kita cermati karena Bapak Ibu sekalian harus memahami tanggal 20 September yang lalu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah diketok. Artinya sudah
resmikan, namun masih menunggu kalau tidak salah 30 hari sampai Presiden mengundangkan, kurang lebih demikian. Yang menjadi pertimbangan utama adalah agar data-data pribadi Bapak Ibu sekalian tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mengumpulkan data-data tersebut. Bila mana data tersebut bocor, maka para pengelola data tersebut bisa mendapat sanksi, sifatnya sanksi administratif atau yang sifatnya ada penaltinya, kurang lebih demikian. Tapi ini proses masih berjalan, baru undang-undang nanti pasti ada turunan hukumnya yang untuk eksekusinya, perpres ataupun terkait dengan adanya aturan pendukung lainnya. Next slide. Nih, Bapak Ibu sekalian, next. Oke. Ini adalah visi Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Ini semua sudah bisa kita baca di RPJMN dan lain sebagainya. Cuma kami dalam Kementerian Kominfo mendapat tugas utama ada 3, tapi kami highlight nomor 2 dan 3. Ini ada kata pentingnya. Nomor 2 adalah mendukung transformasi digital pada sektor ekonomi, karena kita kan merasakan ekonomi ini terdorong karena adanya digital. Yang kedua adalah pemerintahannya digital serta ekosistem digital yang ditunjang oleh SDM-nya. SDM. Oleh karena itu, program literasi digital sangat penting untuk menggugah Bapak Ibu sekalian paham konsekuensi kita menggunakan teknologi informasi. Yang ketiga ini penting, memperkuat ketahanan nasional dan stabilitas Polhukam. Tentu dengan Bapak Ibu dari Polda ini sangat penting memahami arti dari teknologi digital di masyarakat. Nah, ini penting karena di situ adalah akses untuk informasi dan juga komunikasi publik. Di kami di Kementerian Kominfo ada Dirjen IKP, Informasi Komunikasi Publik, yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap bagaimana mengelola informasi kepada masyarakat, bagaimana mempublikasikan, melakukan komunikasi dan branding. Nah, ini kita tentu ini kami berterima kasih undangan dari Polda Kalimantan Tengah, khususnya dari Humas. Humas ini yang benar-benar mendorong agar kita paham. Era saat ini berbeda dengan dahulu. Cara campaign, cara komunikasi itu berbeda. Next slide. Nah, ini kenapa kita berbeda saat ini? Karena kita udah bukan lagi generasi kehidupan, kita sebutnya ada 5 tahapan. Ini civil society itu ada 5 proses. Yang pertama, rekan-rekan ingat ya, zaman dulu kita masih kehidupan di dalam buku-buku pendidikan, kita sebutnya sebagai masyarakat hunting, berburu. Itu generasi pertama. Kedua, mulai settle, di situ ada agraris. Begitu mereka settle, agraris, memiliki tempat tinggal, tidak lagi nomaden ya. Muncul teknologi. Teknologi pertama adalah mesin uap. Itu sebagai kehidupan masyarakat 3.0 kita sebutnya. Mesin uap itu benar-benar menolong kehidupan manusia saat itu. Kemudian setelah industrialisasi, maka generasi kita masuk ke era information society. Itu 4.0. Namun ini yang baru boleh dikatakan fenomena terbaru adalah kita masyarakat 5.0. Kita sebutnya sebagai super smart society. Kenapa? Semua informasi sudah tersedia, tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi, teknologi, kehidupan kita dengan teknologi yang sudah ada tersebut. Nilai tambah menjadi kunci utamanya. Next slide. Nah, ini tadi statistik udah banyak ya, di mana-mana tadi
tayangkan. Cuma yang perlu saya sampaikan adalah di dalam World Economic Forum kita melihat bahwa pada tahun 2019 kontribusi PDB terkait tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital tuh kontribusinya kecil. Tapi di tahun 2030 diperkirakan akan sebesar 4, ini berarti 4.000 triliun, 4.434 triliun. Jadi rekan-rekan, mohon izin Bapak Ibu dari Polda, jadi saya menghimbau kepada adik-adik sekalian yang masih SMA, SMK, dan yang lagi kuliah, kalian harus menjadi bagian dari mahasiswa pelajar yang menguasai teknologi, terutama digital. Karena opportunity pekerjaan di area tersebut sangat besar. Kami dari Kementerian Kominfo menyediakan berbagai macam pelatihan. Bahkan bagi mereka yang sudah S1 mau melanjutkan S2 pun Kementerian Kominfo menyediakan scholarship S2, S3. Bahkan bagi pimpinan-pimpinan kami menyediakan Digital Leadership Academy. Jadi leadership para leaders ini kami berikan overview, ini short course hanya 1 bulan. Tapi kalau untuk yang training itu sekitar 3 bulan. Certified dari para pemilik teknologi terbaik. Ada dari Cisco, kalau yang suka dengan jaringan, ada mengenai programming, macam-macam, database, ada yang dari Oracle dan lain sebagainya, dan macam-macam. At the end, semua itu harus dimanfaatkan. Nah, khusus untuk Digital Leadership Academy agar para pimpinan daerah memahami bahwa kebijakan itu harus pro terhadap digitalisasi. Next slide. Nah, ini data statistik mengenai Indonesia itu maju sekarang. Ada yang tahu mengenai startup nggak? Atau perusahaan rintisan. Jadi selain UMKM ada juga startup. Jadi kita membangun usaha. Kalau di kami karena berbasis digital kami sebutnya technopreneur, itu untuk mendorong rekan-rekan pada saat lulus kuliah itu bukan cari kerja, tapi menciptakan peluang kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Solusi, jadi dari problem mereka amati, membuat solusinya menjadi usaha bisnis yang bisa menyerap tenaga kerja. Sebelah kanan ini ada beberapa data statistik, tapi ini hanya bagian nanti saya jabarkan secara lebih detail. Di ruang digital itu berbagai macam resiko dari konten negatif. Konten negatif macam-macam, hoax, cyberbullying, penipuan online, intoleransi, radikalisme dan lain-lain tadi juga sudah disampaikan. Tapi saya coba gelar angka-angkanya. Next slide. Oke. Ini hanya tahun ini sampai tanggal 18 September, minggu lalu, 2 minggu lalu. Memang ini namanya dunia internet tuh ya isinya hitam putih ya, campur aduk. Yang paling banyak ya pornografi ya. Kami di Kominfo tuh punya mesin untuk melakukan take down. Maksudnya take down tuh untuk agar masyarakat tidak bisa mengakses situs tersebut ya. Banyak sekali, itu seperti apa ya, jamur kalau mau musim hujan tumbuh terus. Tapi ya tugas kami adalah melakukan filtering, bagaimana men-take down hal itu. Perjudian, penipuan, HKI, ada yang tahu HKI itu hak kekayaan intelektual ya. Jadi mereka berupaya melakukan pelanggaran-pelanggaran HKI. Kemudian konten negatif yang direkomendasikan instansi sektor. Nah, terorisme, radikalisme, ini yang di layer kedua ya. Pelanggaran keamanan informasi, sara perdagangan produk tanpa aturan, konten yang melanggar nilai sosial budaya. Ada hoax juga di kiri bawah, gitu ya. Konten yang meresahkan masyarakat dan lain sebagainya. Pencemaran nama baik juga ada. Ini terkait dengan statistiknya. Next slide. Totalnya 3 jutaan. Nah, sekarang platformnya, siapa yang paling banyak mengakses? Nomor 1 memang Twitter.
Twitter tuh isinya memang perang kata-kata di situ. Ada video bisa, klik, image juga bisa. Makanya yang paling banyak di take down itu dari Twitter. Yang kedua Meta. Meta tuh gabungan ya. Di dalam Meta itu ada Facebook, Instagram, sama WhatsApp. Memang yang agak sulit adalah WhatsApp karena dia peer to peer ya, gitu, atau grup. Jadi dia tidak publish kemana-mana, sehingga itu sistemnya sementara ini agak lebih rumit untuk menghandlingnya. Tapi ini tadi banyak cerita mengenai 2024 segala macam. Ini adalah media komunikasi yang justru menjadi jejaring yang sangat vital ya. Bukan media sosialnya, tapi peer to peer-nya. Kemudian ada file sharing, Google. Di dalam Google macam-macam, YouTube, Google Play, Gmail segala macam. Di situ juga ada informasi yang salah dan perlu di take down. Ini ada Telegram. Ini Telegram nih yang siapa yang pakai Telegram? Angkat tangan. Iya, ada. Tapi bapak-bapaknya nggak ada yang pakai ya. Bapak-bapaknya gaptek nih. Tapi tadi Pak Kapolda cerita loh, pakai Signal. Dia tahu Signal. Oke, pakai. Ya sudah. Oke, itu ada lagi tuh. Di Amerika banyaknya namanya Signal. Ini ada lagi nih, 899 Bigo Live. Siapa yang punya Bigo Live? Enggak ada yang mau ngaku nih. Oke, itu juga banyak kasus. Nah, TikTok ini luar biasa. Ini peningkatan penggunanya, viralnya tuh paling tinggi pada tahun 1-2 tahun terakhir ini. Ngalahin Instagram dan Facebook. Facebook mungkin generasi yang agak ya, anak-anak sekarang yang muda-muda mungkin Facebook udah nggak disentuh dia kayaknya. Ya Instagram ya. Gitu ya. Facebook orang tua aja. Nah, TikTok sekarang saya tanya, pakai? Pasti pakai. Pakainya punya akun atau cuma lihat nonton? Ya lihat nonton doang. Ya itu kayak sama saja. Nah itu TikTok luar biasa. Jadi dia menjadi salah satu platform sosial media yang powerful saat ini. Nah, lainnya ada WeChat, Line, Snack Video. Next slide. Nah, next. Kalau kita akumulasikan selama 2018 sampai 2022 2 minggu lalu, kami catat isu hoax itu sekitar 10.500-an. Tapi ini hati-hati ya, hoax itu kami tuh mencatat, men-take down. Tapi kami men-take down berdasarkan aduan masyarakat. Jadi yang berseliweran tidak diadukan ya kami nggak take down gitu. Jadi sebenarnya ini seperti apa ya? Api dalam sekam ataupun iceberg. Iceberg itu kalau di atas air dia hanya kelihatan tip of atau puncak daripada icebergnya, tapi sebenarnya sangat besar kasusnya. Nah ini kita lihat 2018, 2019. Yang ingin saya tekankan dari grafik ini adalah pada saat menuju pemilu, grafiknya meningkat. Sekarang landai di 2022, tapi tahun depan kita nggak tahu. Nah ini nanti ngobrol Mas Yudi, nanti diamati. Kami cuma cuplik, tapi nanti kita lihat suhunya memanas, demam atau enggak. Tapi nyun sewu, kita bersama-sama harus menjaga. Jangan lagi tadi ada itu juga ya, jadi ada isu mengenai algoritma apa sama apa itu. Jangan lagi dah. Teman tuh bisa pecah istilahnya. Kita tuh konflik sama teman-teman dari kecil hanya gara-gara beda. Saya yang ini. Gak lucu. Kita itu negara itu satu kesatuan. Nah, ini di 2020, 2021 kebanyakan isu ada hoax, walaupun tidak terlalu tinggi tapi signifikan karena kesehatan. Pas pandemi itu hoaxnya banyak. Jadi yang ngawur-ngawur mungkin Bapak Ibu sekalian ikut melihatnya. Next,
Ini kalau kita klasifikasikan hoax itu memang ada yang, karena ini kemarin kesehatan ya itu tinggi, pemerintahan tinggi juga hoaxnya, hoax itu banyak. Nah, kemudian yang keempat ada politik, lain-lain, internasional, kesehatan dan seterusnya. Jadi hoax itu muncul ada yang by design, dalam arti mereka punya suatu interest untuk memang mengubah, atau mereka memang memiliki suatu niatan mengganggu stabilitas kita. Nah, kita harus menjaga jangan sampai kita terprovokasi ataupun bahkan terbawa oleh arus ataupun informasi salah tersebut. Hoax itu ada macam-macam. Nah, nanti silakan ada malinformasi, disinformasi, misinformasi, titip dipelajari. Waktunya masalahnya nggak cukup kalau ditanya satu persatu. Next slide. Nah, gimana caranya? Next. Ini sedikit informasi. Next slide. Next. Ya, kemajuan. Ya. Jadi ini kalau ada menemukan hal-hal yang aneh-aneh tersebut, tolong bantu kami laporin dia. Jadi karena tadi kayak gunung es, kita sebenarnya banyak yang nggak ngerti, sebenarnya banyak sekali. Tapi yang diadukan itu yang kami lakukan, upaya pencegahannya dengan take down. Tapi kembali, upaya take down itu ibarat kalau orang sakit itu kita berinya obat, pengobatan secara langsung. Tapi kalau bisa, sebelum sakit kan kita udah siap-siap, bukan siap-siap ya, preventif. Nah, preventifnya apa? Bisa vaksinasi atau kita minum vitamin yang cukup ya. Nah, vitamin, vaksin segala macam adalah program literasi digital itu. Kita belajar tadi cara memilih, memilah, cek hoax dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga bagaimana kita saring sebelum sharing. Nah, itu penting. Nanti ada flow-nya, silakan. Tolong dibantu kami untuk mendapat laporan kalau menemukan informasi yang tidak benar. Next slide. Ini saya cerita flashback lagi bahwa informasi itu harus kita peroleh, kita akses dengan mudah. Maka Kementerian Kominfo membangun fiber optik, ya, palaparing. Kemudian, tapi di Indonesia itu jumlah desanya sangat besar. Ada yang tahu jumlah desa se-Indonesia berapa? Di sini ada tulisannya 83.200 desa. Yang sudah punya BTS sekitar 70.600, let's say 71.000. Jadi yang belum punya BTS itu sekitar 12.000. BTS bukan penyanyi ya. Ini base transfer station. Itu kalau teman-teman melihat ada tiang-tiang tinggi-tinggi di atasnya untuk transponder seperti itu adalah untuk yang BTS HP-HP. Nah, ini belum semua daerah, bahkan di Pulau Jawa, apalagi di Kalimantan, itu masih banyak daerah black spot. Nah, untuk mengatasinya tahun depan kami akan meluncurkan satelit namanya Satria. Ada Satria 1, Satria 2, Satria 3. Satria 1 pada quarter ke 3 kalau nggak salah itu akan diluncurkan tahun depan. Dan tahun depannya lagi 2024. Tujuannya apa? Jadi dengan adanya satelit Satria, semua daerah yang blank spot, terutama 3T, itu bisa mendapat akses. Jadi kita bisa menggunakan semacam parabola kecil untuk bisa menerima dan akses data itu bisa kita sharing kepada daerahnya. Nah, dengan demikian di desa nanti akan muncul, di desa ada BUMDes, dia akan menjadi ISP, Internet Service Provider Mikro, gitu. Mereka akan untuk masyarakat. Jadi kita yang sekolahnya di, mohon maaf agak jauh, di pulau-pulau terpencil, susah mendapat akses, mereka bisa mendapatkan aksesnya. Next, ini waktunya karena terbatas. Nah, ini tadi yang saya ceritakan. Saya secara khusus diminta untuk menangani yang paling bawah, digital literasi. Ini yang berjumlah 50 juta masyarakat Indonesia harus diberikan sosialisasi apa itu digital,
apa itu konsekuensinya. 4 pilar: digital skill, digital safety, itu technical aspek. Non-technical aspek, digital ethics dan digital culture. Jadi rekan-rekan tidak hanya masalah teknikalnya, mengetahui skillnya, dan juga safety penting sekali. Dari hal yang paling sederhana, password jangan di-share, rutin diganti. Kemudian kalau WhatsApp itu ada, atau beberapa aplikasi ada namanya OTP. Ada yang tahu OTP? One time password. Jadi kalau kita registrasi WhatsApp, tolong diaktifkan Bapak Ibu WhatsApp-nya. Jadi kalau sampai ada yang nge-hack segala macam atau apa tadi, seperti yang di video, itu yang tahu OTP-nya hanya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau di-hack, kita bisa recover, kita bisa menyelamatkan karena OTP-nya kita yang pegang. Oke, yang atasnya sama atasnya lagi tadi sudah saya terangkan. Itu ada kalau yang sudah lulus ingin mendalami machine learning, artificial intelligence, big data, ini terkait dengan data analitik ya. Kemudian terkait dengan berbagai macam itu dari Google, AWS, Microsoft, Cisco, Oracle, macam-macam. Certified partner kami memberikan training kepada Bapak Ibu sekalian, jadi untuk membuka peluang kerja. Bayangkan training yang mahal ini untuk Bapak Ibu gratis. Ya, sertifikat juga diperoleh. Jadi manfaatkan. Setiap tahun masih kami buka sampai 2024. Khusus yang pimpinan daerah segala macam yang paling atas, advanced digital skill. Mereka pimpinan daerah dan segala macam dari Polri juga ada yang ikut. Ini 1 bulan tapi online. Itu ada, kami bekerja sama dengan NUS, ada dari Cambridge, kemudian dari MIT di Amerika, kemudian juga ada Harvard, kemudian ada Cornell University, Imperial College, Oxford termasuk juga. Jadi kita short cost buat para pimpinan-pimpinan. Oke, S2 S3 yang butuh juga Kominfo menyediakan scholarship-nya. Saya khawatir waktunya yang nggak cukup ya Mbak ya. Coba next slide. Saya ada hal penting. Ini hanya indeks, kami mengukur indeks literasi digital terhadap 4 pilar itu. Ternyata kita masih skala 1 sampai 5 kita 3,4. Ini yang indeks literasi digital akumulatif 3,49, betul. 3,49 itu agregat dari digital skill, culture, ethics, dan safety. Ini berarti kita dari skala 5, ya kalau nilai masih 7 gitu ya, belum baik. Jadi kita, PR kami adalah meningkatkan literasi digital di masyarakat. Tujuannya apa? Kita hidup ini seperti pisau bermata dua. Di dalam kehidupan nyata kita juga tahu berbagai macam tindak kriminal segala macam ada, namun di digital juga ada. Itu yang harus kami tekan dengan mengedukasi. Ya, preventif lebih baik daripada sudah kejadian. Nah, hal yang paling penting juga sebelum kami tutup, seringkali kita merasa kalau udah di dunia digital saya menjadi seseorang yang berbeda, gitu ya. Padahal ingat, di dunia digital itu tidak ada yang tidak terdeteksi. Ada namanya jejak digital. Itu bisa di-tracing. Akhirnya Anda mengakses dari mana, itu bisa kami ketahui. Nah, tujuannya apa? Oleh karena itu, berbuatlah baik. Di dunia nyata kita melakukan hal baik, di dunia digital harus melakukan yang baik. Konsekuensi hukum di dunia nyata ada hukumannya, di dunia digital juga ada. Sebenarnya di slide selanjutnya ada pasal-pasal yang konsekuensinya dari Undang-Undang ITE. Tapi terlalu panjang kalau saya jelaskan. Saya akan share materinya, silakan nanti di copy. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhir dari presentasi saya adalah saat ini kita tidak bisa lepas dari teknologi digital. Kembali,
manfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kemampuan kita, baik itu secara ekonomi atau untuk edukasi atau bahkan untuk mempererat tali silaturahmi kita, bukan justru untuk memecah belah ataupun menyebarkan berita-berita yang tidak baik. Kami berharap Kalimantan Tengah makin cakap digital.